Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Deri Danik Gemrot. Aku di sini lagi ngebantuin Pak Su. Ini ala-ala ya teman-teman. Ini ala-ala bengkel kayak gitu dan sebenarnya juga bukan bengkel asli, dan ini tuh mau ngelupasin atau mau ngebersihin cat Vespa temennya Pak Su. Jadi Vespa ini tuh miliknya Monyong namanya. Aku nggak tahu nama aslinya. Oh, nama aslinya tuh sama kayak aku, Dani teman-teman, bes. Sekarang nama aku itu pasaran banget, dan ini emang sengaja dibawa Pak Su. Dulu itu mogok mogok waktu dibuat touring di Tawangmangu, dan alhasil pulang itu dibawa Pak Su buat dibenerin kayak gitu, daripada ditaruh di bengkel kan juga biayanya mahal ya teman-teman. Jadi kadang tuh Pak Su, "Dek, nang omahku ae engko tak garap," kayak gitu. Tapi ya paling gak mie lah ya. Jadi ini tuh ala-ala bengkel pengecatan. Aku sama Pak Su, bukan aku sama Pak Su sih, tapi lebih banyaknya itu suami aku yang ngebersihin semuanya. Ini tuh kurang lebih udah 1 minggu, dan yang paling sulit itu ngebersihin bagian dempulnya, dan ini udah sedikit lagi udah selesai. Aku tuh bantunya itu cuma tipis-tipis saya. Yang penting bisa lah ya aku buat masukkan video. Jadi kayak pencitraan gitu deh. Dan ini enggak sih, aku sebenarnya juga bantu kalau lagi enggak ngapa-ngapain, males kayak gitu, aku ngebantu sedikit-sedikit teman-teman. Karena kalau lama itu cairan yang pembersih cat itu kalau kena kulit itu walah sakit, tercep-tercep kayak gitu. Jadi aku tuh jarang ikut, tapi kalau bagian yang cat-catnya itu mudah kalau dikasih cairan apa ya namanya, aku juga lupa cairannya. Tapi kalau dikasih itu tuh mudah, tapi yang susah itu bagian dempulnya. Dempul Vespa itu kandele wis kayak bedake para sinden-sinden kayak gitu loh teman-teman. Tebel banget banget, aku baru tahu. Dan sedikit-sedikit juga kita belajar ya teman-teman. Aku terutama sama Pak Su itu juga belajar, karena kalau Pak Su nggak bisa itu pasti lihatnya tuh juga di YouTube kayak gitu. Dan setiap hari, nggak setiap hari juga, pokoknya semutnya Pak Su kalau ngebersihinnya. Dan sebenarnya sepeda ini tuh mau dicat ulang sesuai STNK sama BPKB, dan setelah dicat kan mau dihidupkan alias bisa apa namanya, nanti biar enak lah ya teman-teman kalau dihidupkan, bayar pajak atau dan lain sebagainya itu biar enak juga, plus kalau dijual pasti mahal ya, itulah tujuannya. Dan aku juga nggak tahu ini Vespa apa, jadi jangan tanya saya ya, saya ini hanya ikut-ikutan. Dan sebelum dicat kembali kan harus dibersihin ya, kalau di tempat cat sama ngecatnya plus ngecat itu kemungkinan mehong. Jadi ini dikasih saran sama Pak Su dibuat bersihin sendiri kayak gitu, jadi dengan low budget. Jadi kalau nanti mau dicat kan tinggal yang terakhir-terakhir aja tukang ngecatnya, biar yang apa namanya, biar yang ngebersihin yang sisa-sisanya aja, jadi nggak membutuhkan waktu lama. Apalagi ini sepeda juga mau dibuat berangkat touring ke Tawangmangu lagi, oh bukan ke Tawangmangu tapi ke Sarangan tuh loh teman-teman, bulan 2 nanti ini tuh mau dibuat ke sana. Jadi aku sama Pak Su tuh ngasih saran jangan dicat dulu kalau mau dibuat touring, karena ngecat itu butuh waktu, butuh ketelitian, butuh benar-benar perfect. Apalagi sekarang cuaca lagi hujan panas kan, takutnya ngecatnya itu kalau enggak bener-bener yang yang lama, atau maksudnya jangka waktu pengecatan itu enggak lama, itu kayak nanti bisa cepet rusak kayak gitu. Dan setelah itu aku ke rumah sakit teman-teman. Aduh pokoknya capek banget akhir-akhir ini karena banyak pekerjaan, terus ada banyak kegiatan, dan sekarang ketambahan lagi adik aku yang sakit kena DB, tapi alhamdulillahnya itu udah membaik ya teman-teman, dan ini juga udah mau boleh pulang. Jadi adik aku itu dirawat di rumah sakit besar dekat rumah aku itu sekitar 4 harian. Jadi ya
mau gimana lagi, namanya juga musibah, nggak ada yang mau dan nggak ada yang tahu ya teman-teman. Dan buat teman-teman, doanya buat adik aku, buat keluarga aku, biar diberikan kekuatan, diberikan yang terbaik lah ya teman-teman. Dan ini aku jaganya itu gantian sama ibu, karena aku mutusin juga buat jualan. Kalau nggak jualan cotong ya teman-teman, wes dirawat di rumah sakit, wirawiri, makan dan lain sebagainya. Kalau nggak ada yang kerja kan ya cotong, nggak, kita mau makan apa, kita mau wirawiri pakai apa, kayak gitu. Dan ini lagi ganti infus karena tangan adik aku tuh bengkak udah sekian lama, terus sama adik aku kan juga dibuat gerak-gerak. Alhamdulillahnya adik aku itu suka makan teman-teman, jadi waktu sakit itu dia itu benar-benar enggak yang lidahnya kuat katanya, enggak, tapi malah justru banyak makan. Karena DB kan sebenarnya juga bukan penyakit ya teman-teman, mungkin bisa dibilang DB itu kalau bahasa awam kan sakit kena nyamuk. Tapi kalau bagi orang-orang yang tahu, DB itu penyakitnya orang kelaparan. Karena apa? Karena ya itu yang diserang kan stamina kayak gitu. Jadi yang obatnya pun juga sebenarnya cuma dikasih kayak vitamin-vitamin aja kayak gitu. Dan makanya sama dokter juga dianjurkan untuk makan yang banyak, minum yang banyak. Jadi teman-teman jangan sampai kelaparan ya. Nanti kalau kelaparan, nanti minum kamu jadi infus, terus tidur kamu jadi di rumah sakit. Dan sepeduli itu aku sama kamu, jadi aku selalu mengingatkan. Dan ini aku juga ada pesanan makanan buat mie goreng kayak gitu, jadi aku lakuin. Aku pokoknya gantian lah ya sama ibu aku, sama suami aku. Dan ini kita mau pulang, tapi lihatlah ibu aku sama adik aku tidur di atas. Alhamdulillah sih, mungkin capek ya teman-teman, karena kalau kita nunggu orang sakit itu yang capek bukan hanya badan. Walaupun di rumah sakit mungkin cuma hanya tidur makan, tapi yang sakit itu pikiran kita, hati kita, otak kita itu benar-benar enggak istirahat. Karena apa? Kalau di rumah kan enak ya, tidur bisa matiin lampu. Kalau di rumah sakit kan enggak enak. Terus sekalinya tidur itu kadang ada orang jenguk, jadi kita kebangun kayak gitu. Jadi enggak senormal kalau kita di rumah. Jadi buat teman-teman, jaga kesehatan, sayangi diri kalian. Kalau capek istirahat, kalau lapar makan, kalau pengen seblak beli sendiri. Oke, jadi setelah ini kita mau pulang. Alhamdulillah aku jadi ngeboyong ibu aku sama adik aku ke rumah aku yang ada di Bojonegoro dulu, baru besok aku pulangkan. Karena posisi hujan pagi ya teman-teman, aku gak punya mobil, punya aku motor, jadi aku mutusin buat tidur di rumah dulu. Besok kalau udah nggak hujan aku antar pakai motor. Dan sekian dulu video aku kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channel aku ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton, udah support aku dengan cara subscribe juga. Dan doa terbaik buat teman-teman juga yang pastinya. Dan see you di video aku lainnya teman-teman, bye bye. Duh, santir anggo helm.